Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Al-Qawaidul Fiqhiyah. Al-Qawaidul Fiqhiyah itu kaidah-kaidah fikih. Kita masuk kepada kaidah yang ke-8. Lakin idza farrata fi ta'allumi fadha mahallu nadharin falta'lami. Akan tetapi apabila ia lalai, abai dalam belajar atau menuntut ilmu, maka hal ini adalah mahallu nadharin, ya, adalah tempat perbedaan pendapat atau tempat di mana perlunya untuk dilihat kembali, ditinjau kembali. Fal ta'lami, maka hendaklah engkau mengetahui. Al-qa'idatu saminatu, kita masuki penjelasan kaidah yang ke-8, anna kulla man farrata fit ta'allumi falam yatlubil ilma fima in qadaha fi dhihnihi anna hadha syai'a wajibun wa yaqulu hayyinun ma dama ma alimtu wa yatasahalu fahadha mahallu nadharin. Kaidah yang ke-8, tentunya kaidah ini ada karena sebagai tambahan dan pelengkap dari kaidah sebelumnya, yaitu kaidah yang ke-7, bahwa orang yang tidak mengetahui sebuah syariat, ya, maka tidak wajib bagi dirinya syariat tersebut, ya, karena di antara syarat-syarat wajib berlakunya syariat tersebut adalah pengetahuan orang tersebut terhadap syariat itu. Demikian. Nah, di sini ada satu poin yang harus diperhatikan, ya. Pada kaidah yang ke-8 ini disebutkan bahwasanya perlu ditinjau ulang, ya, maksudnya perlu untuk diperhatikan kembali tatkala orang tersebut, ya, tidak mengetahuinya, yaitu ketidaktahuannya terhadap syariat itu karena dia lalai dalam belajar. Seperti itu. Ya. Kita akan sebutkan kaidah yang ke-8, anna kulla man farrata fi ta'allumi, bahwa setiap orang yang lalai, abai dalam belajar menuntut ilmu, lalu dia tidak menuntut ilmu pada apa saja yang kurang atau cacat dalam benaknya, bahwasanya sesuatu ini adalah wajib, dan dia mengatakan gampang selama aku tidak tahu, dan dia bermudah-mudah dalam hal itu, maka di sini ada titik tinjau ulang, ya, titik tinjau ulang, maksudnya harus ada sesuatu yang dilihat kembali, seperti itu, bahwasanya, ya, tidak wajibnya sebuah syariat karena ketidaktahuan, maka ini bisa ditinjau ulang bila ketidaktahuan itu munculnya karena abai dan lalai dari menuntut ilmu, atau abai dan lalai dalam menuntut ilmu. Misalnya tadi, contohnya, rajulun fil badiyati, ada seorang laki-laki yang tinggal di pedalaman, wa indahu ahluhu, dan dia bersamanya ada keluarganya. Fahadat ihda banatihi wa hiya fil ashirati min umriha. Lalu salah seorang putrinya itu mengalami haid, sementara sang putri tersebut masih di usia 10 tahun dari usianya. Wa kana as-sa'idu 'indahum anna al-mar'ata ma tablughu bil haidi wa inna ma tablughu bitamami 15 sanatan.
15 sanatan. Dan wa kana sa'idu indahum, dan sesuatu yang berlaku di sisi mereka bahwasanya seorang wanita itu tidaklah menjadi baligh dengan haid. Ya. Jadi wanita tidak dinyatakan baligh dengan haid. Sesungguhnya wanita itu akan mengalami baligh ya dengan sempurnanya usia 15 tahun. Wa sami'a anna al-haidha bulughun walau qabla al-khamisata asyrata. Dan dia pernah mendengar bahwasanya haid tersebut adalah ya satu sebab kebalighan, ya maksudnya satu sebab menjadi seseorang itu baligh, haid itu. Walaupun ya sebelum berusia 15 tahun. Lakinnahu tahawana, akan tetapi dia ini ya sepele, bermudah-mudah. Wa qala, yang mengatakan hayyinun nahnu ala ma kunna alaihi annahu la bulugha qabla 15 sanatan. Yang mengatakan gampang ya. Kami biasa ya. Kami tetap berada pada kebiasaan kami ya. Yaitu bahwa tidak ada kebalighan, yaitu tidak baligh ya sebelum usia 15 tahun. Demikian. Fahadha qad yuqalu annahu mufarritun mutahawinun. Maka ini, orang seperti ini atau kondisi seperti ini bisa dikatakan, atau orang seperti ini bisa dikatakan ya bahwa dia ini adalah abai dan bermudah-mudah, sepele. Fa idza kanat ibnatuhu mislahu fi hadha at-tahawuni fa 'alaiha al-qada'u. Maka apabila putrinya juga seperti dirinya ya di dalam ya penyepelean ini, maka wajib bagi sang putri itu ya mengqada. Amma idza kanat la tadri illa ma qala abuha. Adapun apabila sang putri tersebut yang mengalami haid tadi tidak mengetahui kecuali apa yang diucapkan oleh ayahnya. Jadi dia bertumpu kepada apa yang diucapkan ayahnya.
atau dia hanya mengetahui seperti apa yang diucapkan oleh ayahnya. Fal ismu ala abiha, maka dosanya itu ditanggung oleh ayahnya. Walaysa 'alaiha al-qada'u, dan tidak ada qada' mengganti salat tersebut, ya, dan puasa. Kalau seandainya ada kewajiban salat dan puasa bagi dirinya yang dekat ketika itu, ya, tidak ada ya kewajiban untuk mengganti ya kewajiban-kewajiban yang telah berlaku bagi dirinya dengan haid tersebut ya atas sang putri. Demikian. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan kaidah yang ke-9 dan ke-10. Wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu indal hajati. Setiap yang terlarang maka karena kedaruratan dia dibolehkan, dan menjadi makruh ketika ada kebutuhan. Al-qa'idatu tasi'atu wal 'ashiratu wa hiya annal muharrama yubahu 'inda ad-darurati. Kaidah yang ke-9 dan ke-10 yaitu bahwa sebuah hal yang diharamkan itu bisa dibolehkan, menjadi boleh ketika dia ada kedaruratan, ada sisi darurat. Tentunya darurat ini bukanlah darurat versi manusia. Berikut ya ketetapan darurat tersebut. Lakin la budda lidzalika min syartaini, akan tetapi mestilah untuk hal tersebut ya ada dua syaratnya. Al-awwalu sidqud darurati ilaihi bihaitsu law lam yaf'alhu ya tadarrara. Yang pertama adalah ya benarnya kedaruratan itu berlaku bagi dirinya, di mana kalau dia tidak melakukannya, di mana apabila dia tidak melakukannya ya maka dia akan termudarati. As-sani, yang kedua, antan dafi'a daruratuhu bi fi'lihi. Syarat yang kedua adalah akan terhindarnya kemudaratan tersebut dengan perbuatannya. Maksudnya adalah kepastian mudarat itu bisa terhindarkan itu berdasarkan perbuatannya, bukan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi ini dua syarat. Syarat yang pertama tadi adalah ya kemudaratan tersebut ya itu ada kepastian itu akan menimpa dia. Kemudian yang kedua, kemudaratan tersebut itu bisa hilang dengan perbuatannya, bukan dengan yang lainnya. Fa idza kana yumkinu an yadfa'a daruratahu minal mubahi fa innahu la yahillu hadzal muharramu. Namun apabila ada kemungkinan dia bisa menghilangkan kemudaratan tersebut dari perkara yang mubah, dari perkara yang mubah, ada satu hal yang mubah itu bisa dihilangkan. Maksudnya dengan satu yang mubah itu bisa dihilangkan kemudaratan itu dari dirinya, fa innahu la yahillu hadzal muharramu, maka tidak halal satu yang haram ini. Wa kadzalika idza lam yatayaqqan indifa'u daruratihi. Demikian pula apabila tidak yakin terhindarnya kemudaratan tersebut ketika dia lakukan dengan perbuatan dia,
tapi itu adalah haram dengan perbuatan dia, ketika dia melakukan sebuah yang haram, ternyata tidak yakin itu akan hilang, maka haram juga. Fa inna hadzal muharrama la yahillu. Maka perkara yang haram ini tidaklah halal. Ya, saya ulangi. Jadi syarat kebolehan untuk melakukan sebuah perkara yang haram karena alasan kedaruratan, ya, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah kebenaran darurat itu bagi dirinya, ya, darurat tersebut itu betul-betul, ya, akan terjadi, ya, bagi dirinya, ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah, ya, kepastian bahwa mudarat tersebut akan bisa terhindar, tertolak, ya, dengan perbuatannya, dan tidak ada pilihan kecuali dengan perbuatannya, yaitu perbuatan dia untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Namun ternyata apabila ada pilihan yang lain, ada perkara yang mubah yang bisa dilakukan, ya, perkara yang mubah yang bisa dilakukan untuk bisa menghindar dari perkara yang haram, ya, dari kemudaratan tersebut, ya, maka yang haram tersebut tidak boleh ditempuh, ya, demikian. Maka perkara yang haram tidak boleh diinteraksikan, demikian, ya. Lebih-lebih kalau contohnya seandainya perkara yang haram ini pun dikerjakan atau dilakukan untuk menghilangkan kemudaratan, ternyata, ya, tidak bisa dipastikan pula untuk bisa hilang, maka ini juga masih berhukum haram. Baik, kita akan sebutkan dalilnya. Dalil di mana perkara yang haram ini bisa menjadi boleh ketika ada kedaruratan. Wa dalilu hadhil qa'idati qauluhu ta'ala, dan dalil bagi kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjelaskan kepada kalian apa yang telah Allah yang dia haramkan atas kalian, kecuali apa yang kalian termudaratkan kepadanya atau dengannya. Yakni, yaitu maksudnya, lakin maturitum ilahi falaysa haraman alaikum, akan tetapi apa saja yang kalian terpaksa, ya, yang termudaratkan karenanya, maka itu tidaklah haram atas kalian. Demikian. Falaysa haraman alaikum, maka itu bukanlah haram atas kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini dalilnya berikutnya. Surah Al-Maidah ayat 3, "Faman yutturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim." Allah berfirman yang artinya, maka siapa saja yang terpaksa karena lapar, maksudnya lapar yang akan mengakibatkan kematian tentunya, bukan karena ingin berbuat dosa, jadi lapar yang mengakibatkan kematian. Bukan sekedar lapar biasa yang masih bisa ditahan, ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 3. Walakin la budda min mura'ati syartaini as-sabiqaini. Akan tetapi mestilah, haruslah memperhatikan dua syarat yang telah berlalu yang kita sebutkan.
فإذا كان يمكن الاستغناء عن هذا المحرم بمباح لم يحل. Maka apabila memungkinkan untuk menghindar atau merasa cukup dari perkara yang diharamkan ini dengan sebuah hal yang mubah boleh, maka tidak halal yang haram tersebut. Artinya, kalaulah bisa seandainya perkara yang haram ini bisa tertolak, bisa selesai, bisa terhindar, ya, tidak lagi menjadi satu hal yang mendesak, dengan satu perkara yang mubah untuk diselesaikan, maka tidak halal satu yang haram ini. Kita lanjutkan, wal qa'idatu tsaniyatu. Dan kaidah yang kedua, maksudnya kaidah yang kedua dari penggalan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, yaitu kaidah yang ke-10 sepertinya. Jadi yang tadi disebutkan itu adalah kaidah yang ke-9, kemudian yang ke-10. Yang ke-9 itu adalah wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu, ya. Setiap perkara yang terlarang, diharamkan, maka karena ada sebuah kedaruratan dia dibolehkan. Nah, itu kaidah yang ke-9. Yang ke-10 adalah wal makruhu indal hajati, dan dia menjadi makruh, ya, ketika ada kebutuhan. Demikian. Baik, kita akan jelaskan wal qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, penggalan keduanya, ya, yang ke-10-nya, wa hiya qauluhu, dan kaidah tersebut bunyinya adalah perkataan beliau, wal makruhu indal hajati, dan menjadi makruh ketika dibutuhkan. Al makruhu dunal muharrami, makruh itu berada di bawah, ya, keharaman, satu yang diharamkan. Sesuatu yang dimakruhkan itu di bawah, ya, derajat sesuatu yang diharamkan. Li'annahu la yastahiqqul iqaba fa'iluhu, karena sesungguhnya pelakunya tidak, ya, berhak untuk dihukum, ya, diberi hukuman. Walihada tubihuhu al-hajatu, oleh karenanya, ya, hal tersebut dibolehkan, ya, oleh sebuah kebutuhan, ya. Maka sebuah kebutuhan itu, ya, itu membolehkannya, menjadikannya boleh, seperti itu. Wal hajatul lati yastaghni anha al-insanu, ya, kebutuhan itu maksudnya adalah sesuatu yang manusia itu yastaghni anha, ya, yang dia merasa cukup darinya. Lakinnahu, maksudnya apa saja yang dia tidak membutuhkannya asalnya, ya. Lakinnahu muhtajun ilaiha indal hajati, ya. Jadi kebutuhan itu, dikatakan kebutuhan adalah sesuatu yang manusia itu asalnya tidak dia butuh, ya. Lakinnahu muhtajun ilaiha indal hajati, akan tetapi dia dibutuhkan, ya. Akan tetapi ia membutuhkannya ketika ada keperluan, ada, ya, hajah, ada keperluan. Contohnya, contohnya, al-harakatul yasiratu fi sholati, yaitu gerakan ringan dalam salat. Li ghairi maslahatiha, ya, untuk sebuah hal yang tidak ada maslahatnya. Bukan untuk sebuah kemaslahatan, ya. Gerakan ringan dalam salat, ya, untuk sebuah hal yang tidak maslahat. Tubahu idza ihtaja ilaiha, itu dibolehkan, ya, ketika ia membutuhkannya. Kahamlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Umamata binti Zainab fi salati wa wad'iha 'inda sujudi.
Seperti contohnya adalah Nabi SAW pernah menggendong Umamah binti Zainab, ya, itu cucu Nabi SAW, ya, yang bernama Umamah, putri dari Zainab, dalam sholat, ya. Jadi digendong oleh Nabi SAW Umamah ini dalam sholat, dan beliau meletakkannya ketika sujud, seperti itu. Nah, tentunya menggendong bayi ini satu yang tidak dibutuhkan di dalam sholat, demikian, ya, asalnya. Tapi ketika memang dibutuhkan dia, ya, ketika dia dibutuhkan, ya, maka tentunya tidak mengapa demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan. Lakinna ma hurrima lidzari'ati yajuzu lil hajati kal ariyati. Akan tetapi apa saja yang diharamkan karena ia menjadi sarana, ya, yaitu sesuatu yang diharamkan karena dia menjadi sarana bagi satu yang haram, yajuzu lil hajati kal ariyati, maka dia dibolehkan, ya, karena ada sebuah kebutuhan, seperti contohnya ariyah. Apa itu ariyah? Nanti akan kita sebutkan. Ariyah ini adalah, ya, jual beli dengan tukar menukar kurma, ya. Ariyah adalah jual beli, ya, jual beli kurma, tukar menukar, jual beli dengan model barter, ya, kurma yang sudah dipetik dengan kurma yang masih ada di pohon, yang belum dipetik namun sudah tampak layak petiknya. Hadza kal mustasna min qaulina, ya, ini seperti sesuatu yang dikecualikan dari pernyataan kita. Innal muharrama la yubahu illa inda darurati, ya. Sesungguhnya satu yang diharamkan itu tidak dibolehkan kecuali ketika darurat. Wa huwa anna ma hurrima lidzari'ati fa innahu yubahu indal hajati. Yaitu bahwasanya sesuatu yang diharamkan, ya, karena sebuah sarana, karena dia menjadi sarana bagi keharaman, maka dia dibolehkan, ya, ketika dibutuhkan. Wal hajatu dunad darurati kama arafta, ya. Dan satu yang hajah, kebutuhan, ya, itu berada di bawah derajat darurat, ya, seperti itu, sebagaimana yang Anda ketahui. Misalnya contohnya kal ariyati, contohnya seperti ariyah. Wal ariyatu hiya bai'ur rutabi ala ru'usin nakhli bitamri. Yang tadi kita sebutkan, ariyah itu adalah jual beli atau barter kurma yang rutab. Kurma rutab yaitu kurma yang masih basah atau masih mengkal, ya. Kurma muda, maksud kurma muda bukan kurma yang masih pentil, ya, masih kecil, bukan, tapi kurma yang masih kurma mengkal lebih tepat, ya, kurma yang sudah dia bisa dikonsumsi tapi masih muda, yang masih berada di pohonnya, itu dibarter dengan kurma yang sudah dipanen, ya. Wal aslu anna bai'ar rutabi bitamri muharramun. Hukum asalnya bahwa, ya, jual beli kurma basah dengan kurma kering itu diharamkan. Li'annahu la yu'lamu at-tamassulu fihi. Karena sesungguhnya dia tidak diketahui adanya kesamaan padanya, yaitu kesamaan dalam takaran atau kesamaan dalam timbangan, kesamaan di dalam kuantitas, ya,
antara dua kurma yang dibarter ini, demikian. Nah, ini diharamkan karena dia menjadi sarana untuk masuk kepada riba fadl, ya. Demikian. Yaitu riba fadl adalah riba disebabkan, ya, karena pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis, ya, namun dia beda kuantitas, beda jumlah. Ada berlebih di salah satunya, demikian. Ini riba fadl. Nah, pertukaran kurma basah dengan kurma kering, ya, ini menyebabkan dia tidak diketahui bisa sama atau tidak. Kan bisa, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kan bisa disamakan, contohnya, ya, 5 kilo atau kita katakan, ya, 5 kilo atau 10 kilo, ya, kurma kering dengan 10 kilo kurma basah. Ini kan sama pertukarannya, 10 kilo sama 10 kilo, satu kurma kering, satu kurma basah. Permasalahannya adalah kurma basah ini dalam jangka waktu beberapa hari ke depan itu akan mengalami penyusutan, ya, karena dia masih kadar airnya masih tinggi, sehingga dia akan mengalami penyusutan lebih cepat ketika dia sudah begitu dia dipanen, maka akan mengalami penyusutan, demikian. Begitu juga kurma yang masih yang masih di batang pohon itu, ini sulit untuk bisa ditakar dengan tepat, ya. Demikian, ya. Sehingga ketika pertukaran antara kurma yang sudah dipetik dan dia kering dengan kurma basah yang masih ada di pohon, ini ketika ada pertukaran seperti ini, ya, ini karena tidak diketahuinya adanya kesamaan dalam kuantitas dan jumlah, maka dia diharamkan. Lakinnahu muharramun saddan lidzari'ati. Akan tetapi dia diharamkan, ya, sebagai bentuk pencegahan, ya, untuk menjadi sarana menuju riba fadl, ya, demikian. Idz la yu'lamu tafadulu fihi, karena tidak diketahui adanya, ya, perbedaan atau selisih, ya, kelebihan padanya. Kalau ada kelebihan, maka ini tentunya riba fadl. Karena tidak diketahui ada kelebihan atau tidak, ada potensi lebih atau pas, begitu, ya. Kalau pas aman, kalau lebih riba fadl, kan begitu, pertukaran seperti itu. Maka dia diharamkan, ya. Nah, inilah dia kita katakan bahwasanya terkadang ada perkara-perkara yang diharamkan, ya, karena dia sebagai celah untuk jatuh kepada perkara yang haram pula. Maka dia diharamkan sesuatu ini. Demikian. Naam, ya, seperti itu. Fa idza ihtaja al-insanu ilaihi jaza. Namun apabila manusia itu membutuhkannya, ya, maka itu dibolehkan. Misalu zalika, contohnya, an yakuna ma'a rajulin faqirin tamrun min amin sabiqin. Bahwa ada bersama dengan orang yang fakir tersebut, ada seorang yang fakir, bersama dia ada kurma dari tahun sebelumnya. Thumma ja'a awanur rutabi fil 'amil hadiri. Kemudian datanglah, ya, waktu atau masa-masa panen kurma di tahun ini, di tahun yang datang ini. Walaysa 'indahu nuqudun yashtari biha. Sementara dia tidak memiliki uang untuk membeli kurma yang masih basah tersebut, rutab tersebut, ya. Jadi kemudian datang masa-masa panen kurma muda tentunya, ya, kurma yang masih ranum, ya, di tahun tersebut, di tahun yang saat ini. Sementara orang yang fakir tadi itu tidak memiliki uang untuk membelinya.
Fa'arada an yashtariya ar-rutaba ala ru'usin nakhli bitamri fahada jaizun. Lalu dia ingin membeli kurma yang basah itu, yang masih ada di batang pohonnya, dengan kurma yang ada pada dirinya, yang dipanennya, atau yang ada dari tahun yang lalu. Maka ini dibolehkan, demikian. Lakinnahu bisyarti alla yatajawaza khamsata ausuqin. Ada syarat berikutnya kebolehan ini, akan tetapi dengan syarat tidak melebihi dari 5 wasak. 5 wasak itu, satu wasak adalah 60 sa'. Satu wasak 60 sa'. Ya, jadi kalau 5 wasak berarti 300 sa'. Satu sa'-nya sekitar, ya, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ya, ada yang 2,1 sekian, demikian, ya. Kalau kita ambil pertengahan 2,5, maka sekitar 750 kilo, ya. Jadi nggak boleh, ya, melebihi dari 750 kilo, ya. Tentu seperti ini orangnya kaya, ini bukan miskin, kan gitu, ya. Wa alla yada'a ar-rutaba hatta tatamarra, ya. Dan dia tidak meninggalkan, ya, dan dia tidak membiarkan rutab itu sampai menjadi kurma. Itu maksudnya apa? Tidak meninggalkan kurma yang basah itu sampai menjadi kurma kering, demikian. Maksudnya segera dia dia selesaikan, ya. Wa an yakuna ar-rutabu makhrusan bima ya'ulu ilaihi tamra, ya. Ada syarat berikutnya. Tadi syarat pertama tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 5 wasak, 750 kilo kurang lebih. Kemudian yang kedua, tidak boleh membiarkan kurma basah tersebut menjadi kurma kering. Berarti segera dihabiskan. Berikutnya adalah, ya, kurma kering tersebut, kurma basah tersebut, dia ditakar, ya, dengan takaran, ya, yang sama dengan takaran kurma kering, ya, dengan apa yang kembali, ya, kurma tersebut menjadi kurma kering, seperti itu. Jadi takarannya disamakan dengan kondisinya kalau dia menjadi kurma yang kering, seperti itu, ya. Mislu an yuqala, contoh, dikatakan hadar rutabu idza sara tamran sara mumasilan litamri, ya, alladhi badalahu al-mushtari. Ya, contohnya dikatakan kurma basah ini apabila dia menjadi kurma kering, maka dia sama seperti kurma yang diserahkan oleh sang pembeli. Nah, begitu. Berarti kalau gitu kurma basahnya itu dilebihkan. Karena akan mengalami penyusutan ketika dia menjadi kurma kering, ya, seperti itu. Jadi contoh ini, di perkiraan, ya. Ada orang, contohnya, dia orang fakir, miskin. Ya, dia datang, ya, dengan membawa 10 kilo kurma kering. Dia ingin, ya, makan dari kurma basah yang masih ada di pohon, di batang pohon. Lalu bagaimana caranya? Maka dia harus, ya, menukarnya, tapi tentunya dilebihkan kurma yang basah yang masih di pohon tersebut, takarannya kurang lebih mungkin berarti di situ 12 kilo contohnya, ya, seperti itu, supaya nanti kalau nyusut supaya menjadi 10 kilo, demikian. Wa khulasatul qawli, ya, kesimpulannya annama kana muharraman saddan lidzari'ati fa innahu tubihuhu al-hajatu. Bahwasanya sesuatu yang diharamkan karena sebagai bentuk pencegahan dari sebuah sarana yang menuju keharaman, maka sesungguhnya, ya, hal itu dibolehkan oleh sebuah kebutuhan. Wa illam takun daruratan, ya.
Wa illam takun daruratan. Ya, walaupun dia ya belum menjadi darurat. Demikian. Ya. Walaupun dia belum menjadi darurat, maka itu dibolehkan. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.